KPK memanggil selebgram Lisa Mariana untuk diperiksa pada hari Jumat pekan ini. Lisa dipanggil terkait kasus korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB. Hal itu diungkapkan Lisa melalui media sosial miliknya pada hari Rabu kemarin. Gua gak takut digugat. Apa kabar dia tentang kasus korupsinya? Bukan masalahnya betul arisan. Gue gak lumpuh. Gue jadi sejujurnya. Tambah ada kayak siapapun. Tanggal 22 gue dijadikan saksi. Di KPK. Sebagaimana diketahui, kasus ini terjadi pada saat Ridwan Kamil menjadi Gubernur Jawa Barat. KPK juga sempat menggeledah rumah Ridwan Kamil dan menyita sebuah motor ber-cc besar hingga 1 unit mobil. Kasus penggelembungan anggaran iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten merugikan negara hingga mencapai 222 miliar rupiah. Bagaimana kelanjutan kasus ini? Apakah pemanggilan Lisa Mariana akan membuka pintu pemanggilan pihak-pihak lain, termasuk mantan Gubernur Jawa Barat yang pada saat itu salah satu pemegang saham di BJB? Kami akan langsung membahasnya untuk Anda, pemirsa, bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir secara langsung maupun juga sambungan Zoom di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Bang Asmi Syaputra yang merupakan pengamat hukum pidana Universitas Trisakti. Selamat malam, Bang Asmi. Selamat malam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian juga dua narasumber yang sudah tergabung melalui sambungan Zoom. Yang pertama ada mantan komisioner KPK, sudah ada Pak Haryono Umar. Selamat malam, Pak Haryono. Malam, Mbak. Baik, kemudian juga ada kuasa hukum dari Lisa Mariana, Bang John Boy Nababan. Selamat malam, Bang John. Selamat malam. Oke, baik. Saya izin ke Pak Haryono terlebih dahulu ya, Bang ya. Pak Haryono, ini sudah ada 5 tersangka yang kemudian ditetapkan oleh KPK. Kemudian juga kita ketahui bahwa kerugian negara ini nggak main-main, Pak Haryono, 222 miliar rupiah. Kemudian juga ada 1 saksi baru yang kemudian ini akan diperiksa, Lisa Mariana. Anda menyoroti seluruh fakta ini seperti apa, Pak Haryono? Jadi kan pertama proses dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK kan sudah cukup lama. Ya. Sampai KPK melakukan penggeledahan di rumahnya RK ya, mantan gubernur, dan menyita ada beberapa kendaraan, kalau nggak salah 26 atau 24 kendaraan, termasuk mobil Mercy dan juga motor apa yang mahal itu ya, punyanya RK, yang katanya bukan atas nama yang bersangkutan. Ya. Kemudian KPK juga sudah menetapkan menjadi tersangka. Kalau menetapkannya jadi tersangka itu kan minimal 2 alat bukti sudah dipegang, ya, apakah itu umpamanya surat atau dokumen, apakah itu juga keterangan saksi, ataukah juga yang lain-lain ya, petunjuk dan lain sebagainya. Jadi memang tidak mungkin asal-asalan KPK menetapkan itu menjadi tersangka kelima orang tersebut. Baik, tapi belum ditahan sampai sekarang, Pak Haryono. Proses ya, belum ditahan kelimanya sampai saat ini. Ya, karena untuk penahanan itu kan ada menurut KUHP pasal 21 itu ada 2 pertimbangan atau 2 alasan. Pertama, pertimbangan atau alasan subjektif. Subjektif itu kan artinya berdasarkan pengalaman, berdasarkan juga pertimbangan dari penyidik, yaitu ada 3 hal yang subjektif itu. Yang pertama, apakah yang bersangkutan itu akan melarikan diri? Nah, kayaknya nggak mungkin ya karena udah dicekal. Kemudian yang kedua, apakah yang bersangkutan itu akan mengulangi perbuatannya? Juga tidak mungkin karena dia sudah tidak lagi menjadi orang dalam di sana. Yang ketiga, yang ketiga ini adalah apakah mungkin dia akan menghilangkan bukti-bukti, dan itu mungkin, apalagi sebagai dirut ya, dia punya orang-orang yang masih loyal kepada dia di dalam itu masih ada. Nah, jadi itu yang ataukah umpamanya yang termasuk juga yang sedang menjadi sorotan kita sekarang ini, itu karena dia
mantan pejabat tinggi gitu ya di Jawa Barat, tentunya dia masih punya orang-orang yang setia atau loyal kepada dia. Kemudian alasan yang objektifnya adalah ancaman hukumannya itu lebih dari 5 tahun atau lebih dari 5 tahun. Tapi kalau kita lihat ini kan minimal pasal 3 ataupun pasal 2. Oke, baik. Pasal 2 dan pasal 3. Dan itu hukumannya maksimal 20 tahun atau bisa saja seumur hidup gitu, Mbak. Baik, saya bergeser ke Bang Hasbi terlebih dahulu ya. Bang Hasbi, ada satu saksi baru begitu yang kemudian dipanggil oleh KPK yang publik juga bertanya-tanya, ini padahal bukan juga bagian dari Bank BJB begitu ya. Anda melihat kehadiran dari Lisa Mariana dalam pusaran kasus ini seperti apa? Ya, tentu menarik ini kan, sewaktu memang satu ada isu moral pada awalnya, terus ada isu hukum. Gitu. Tentu melihat ini pada tempus, katakanlah kejadian BJB ini kan iklannya 2021 dan 2022 katakanlah. Kalau kita kaitkan kedekatannya Pak RK pada waktu itu, kalaupun ini diduga nanti menjadi aktor utama atau bagaimana nanti hasil daripada KPK, ini kan ada irisan. Saya takut penyelenggara negara itu kan pada waktu biasalah ketemu pengusaha macam, mungkin membawa sesuatu, membawa orang yang dia kenal, yang ingin dia kenalkan. Apakah Mbak Lisa ini juga dibawa? Gitu loh, pada waktu ketemu para pebisnis itu atau katakanlah orang-orang yang berada dalam periklanan tersebut gitu loh. Jadi bisa katakan ada juga kaitannya dengan pengumuman kemarin yang dilakukan hasil tes DNA dan lain sebagainya, ada kaitannya? Tentu adalah kasus yang berbeda. Ini di sini yang nanti akan kita pilah, apakah keterangan Mbak Lisa yang akan dia sampaikan ini nanti, apakah keterangan emosional, apa keterangan hukum? Nah, kalau dia keterangan emosional tentu meluap-luap gara-gara katakanlah ada satu hal pribadi yang bersifat private yang satu. Tapi kalau ini adalah isu hukum, dia bisa menyampaikan keterangan apa? Gitu loh. Apakah membawa bukti, ada bukti transfer kah, ada bukti chat apakah, ataukah ada pertemuan personal apakah? Ini yang kita tunggu kan untuk bagi KPK untuk dapat ditarik. Untuk menguntungkan posisi KPK dalam penyelidikan tentunya, gitu loh. Dan biasanya itu sudah dikantongi KPK terlebih dahulu, hanya butuh pelengkap dari saksi kah, atau justru itu yang sebenarnya mau dicari? Makanya kalau ini adalah saksi yang dipanggil oleh KPK, berarti kan ada irisan relevansi. Karena orang untuk dipanggil itu dia punya pengetahuan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia alami, untuk dapat menerangkan tentang satu tahapan yang sedang dilakukan katakanlah di tingkat penyelidikan, penuntutan, apa nih urgensinya. Baik, itu yang nantinya akan kita tunggu. Karena ini datangnya dari KPK, berarti KPK bisa menangkap ada radar ini, bahwa orang ini ada kaitannya kah dengan peristiwa periklanan di 2021. Ingin diselidiki lebih lanjut oleh pihak KPK, begitu ya. Saya ke Bang John saat ini. Bang John, sejauh apa Anda menerima informasi keterlibatan dari klien Anda ya, Lisa Mariana, sehingga kemudian diundang dalam pemanggilan pemeriksaan KPK besok di hari Jumat? Kalau menurut keterangan klien saya, Lisa Mariana, sebenarnya kan kita mendapat surat ini sebelum hasil dari tes DNA kemarin. Jadi 2 hari sebelumnya klien saya Lisa Mariana itu bertanya, "Bang, saya dapat surat panggilan dari KPK." Dia pun tidak mengerti apa keterkaitan permasalahan dia dipanggil KPK. Karena sepengetahuan dia bahwa hubungannya dengan Bapak itu ya hanya hubungan pribadi dan tidak ada masalah bisnis ataupun yang lain-lain. Makanya saya bilang kamu sebagai warga negara yang baik, ya ketika ada panggilan sebagai saksi, ya kamu harus kooperatif dan hadir. Yang dijadwalkan pada hari Jumat besok jam 10 pagi, ya makanya kami akan hadir nanti. Karena sebagai saksi awal kan, dia pun tidak mengerti dan kita juga bingung gitu, keterkaitannya apa nih gitu loh. Gitu. Baik, tapi yang disampaikan oleh pihak KPK, yang saya dapat info dari klien saya gitu. Baik. Sejauh ini Bang John, respon dari Lisa Mariana sendiri seperti apa dalam pemanggilan tersebut? Apakah memang sudah ada info sedikit yang tadi sudah disinggung oleh Bang Hasbi begitu, berkaitan dengan terlibat atau tidaknya dalam saat ini yang dituduhkan kepada RK begitu ya, korupsi, pengadaan Bank BJB begitu di sana? Karena gini loh Mbak, kan besok itu kan pemanggilan hanya sebatas saksi yang didengarkan keterangan dia pribadi gitu. Mungkin sebatas sepengetahuan dia
pribadi gitu dari Lisa Mariana sendiri gitu. Kalau saya rasa sih keterlibatannya sangat jauh, karena klien saya ini kan murni profesi awalnya aja dia hanya sebagai model gitu. Jadi kalau untuk urusan masalah bisnis ataupun politik dan lain tidak ada sama sekali menurut saya gitu. Dan sepengetahuan saya dan hasil keterangan dari klien saya itu dia juga bingung gitu, dan saya juga bingung ini kenapa bisa KPK memanggil dia, ada apa gitu loh. Baik, saya ke Pak Haryono ya. Pak Haryono, pemanggilan Lisa ini apakah juga nantinya akan mampu membukakan pintu menuju ke adanya tersangka-tersangka lain yang barangkali berada di balik kasus ini begitu? Tapi dijawab saja dah, Pak Haryono, kami akan kembali saat lagi untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam.